Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sampai di dalam Imamat pasal yang ke-6. Mari Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita pelajari sekali lagi. Jadi sungguh tidak akan ada habisnya, tidak akan ada kurangnya kalau kita mau menyediakan waktu dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan sungguh dalam, sungguh sempurna, sungguh tak akan terbatas dengan segala pengertian kita. Kalau kita mau terus maju, akan terus maju. Tidak akan ada batasnya, tidak akan ada keringnya, tidak akan ada habisnya. Nah, pagi ini kita membaca dari Imamat pasal 6 ayat 15. Saya membaca. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita mau merenungkan kata mezbah. Mezbah. Betapa hidup ini sebetulnya sangat membosankan. Bagi sebagian orang, rasanya hidup ini bangun pagi, melakukan pekerjaan, kemudian sampai sore, malam, begitu lagi, bosan sekali. Bapak Ibu, pernahkah kita bayangkan bahwa kehidupan orang Israel juga membosankan? Mereka di dalam perjalanan mereka 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, berjalan di padang gurun. Betapa amat sangat membosankan Bapak Ibu. Hari ini dengan segala hiburan, baik dari televisi, teknologi yang canggih, dan segala hal yang lain yang zaman ini bisa kita nikmati, orang masih mengeluh, masih bosan, masih bingung apa yang harus dilakukannya. Bahkan ada orang-orang yang sampai merasa begitu kesepian, stres, depresi. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara bosan hidup. Bapak Ibu, orang-orang Israel mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Betapa membosankannya. Tidak ada televisi, tidak ada handphone, tidak ada radio, tidak ada kendaraan, tidak ada mall, tidak ada bioskop, tidak ada film-film, tidak ada hiburan-hiburan, tidak ada tempat-tempat wisata, tidak ada makanan-makanan yang luar biasa, kuliner-kuliner yang hebat-hebat, tidak ada Bapak Ibu. Tetapi mereka terus dengan setia melakukan perjalanannya. Nah, dari kata mezbah ini, kita bisa lebih jauh membayangkan kehidupan mereka. Mereka harus berjalan, kemudian sampai di suatu tempat, mereka harus membuat kembali, membangun kembali, mendirikan kembali. Yang pertama adalah tempat tinggal mereka, tenda tempat tinggal mereka. Mereka harus bangun lagi, dirikan lagi, pasang lagi. Mereka harus membuat lagi. Kalau ada yang mungkin rusak sana sini, mereka harus mempersiapkannya, memperbaikinya, supaya mereka bisa tinggal, supaya mereka terhindar, terlindung daripada angin, daripada cuaca, daripada hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan mereka pada waktu mereka beristirahat. Mereka harus membangun tempat tinggal mereka lagi. Bayangkan Bapak Ibu, sudah dibangun, dipasang, kemudian
tiba gilirannya harus berjalan lagi. Mereka harus copot lagi, bongkar lagi, angkat lagi, mereka bawa lagi sampai tempat yang di mana tiang awan, tiang api berhenti. Mereka pasang lagi di sana, dan lalu mereka buat lagi, bentuk lagi, bangun lagi, copot lagi. Begitu. Betapa membosankannya. Bangun, didirikan, dicopot lagi, dibongkar lagi, besok begitu lagi. Memang tidak tiap hari Bapak Ibu, tetapi betapa membosankannya kegiatan mereka itu. Satu, mereka harus memasang kembali dan membongkar kembali tenda tempat tinggal mereka. Yang kedua, mereka juga harus bongkar pasang tenda tempat ibadah, tenda tempat pertemuan. Mereka harus memasang lagi kain-kainnya, tiang-tiangnya. Kemudian mereka harus meletakkan semua barang-barangnya. Tiba giliran harus berangkat, mereka bongkar lagi, copot lagi semuanya, dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka harus angkat lagi ke tempat yang di mana tiang awan, tiang api berhenti. Lalu mereka pasang lagi, demikian seterusnya. Satu, membongkar pasang tenda tempat tinggal mereka. Yang kedua, membongkar pasang tenda tempat pertemuan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mereka juga harus bongkar pasang mezbah. Mezbah. Mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu, ini bukan mezbah sembarangan. Ini bukan mezbah asal-asalan. Mereka harus mencari batu-batu yang cukup besar. Kemudian mereka menumpuknya, memasangnya, membentuknya sedemikian rupa cukup kuat untuk bisa menahan beban berat sapi misalnya. Mereka harus mempersembahkan sapikah, lembukah, kambingkah di atas batu-batuan tersebut. Mereka membangun, menumpuk batu-batu tumpuk sedemikian rupa menjadi mezbah, lalu mempersembahkan korban untuk Tuhan. Setelah mereka pindah berjalan, mereka harus berjalan lagi di tempat yang baru, membuat lagi mezbah yang baru lagi, mencari batu lagi untuk mereka bisa pasang itu mezbah, kemudian nanti bisa untuk mempersembahkan korban. Bapak Ibu, mungkin kalau kita renungkan bagian ini, rasanya hidup mereka sangat amat membosankan. Mungkin mereka akan bersungut-sungut berteriak, "Tuhan, hidup kami sangat membosankan. Hidup kami sangat menjenuhkan. Kami sudah tidak mau lagi, kami tidak tahan lagi." Tetapi mereka tidak demikian, Bapak Ibu. Mereka lanjutkan hidup mereka. Mereka berjalan terus sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Bapak Ibu, maka mari kita syukuri hidup kita hari ini. Mari kita tidak banyak mengeluh. Melakukan segala aktivitas kita, semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa sehat, kalau kita masih bisa punya pekerjaan, kalau kita masih bisa punya keluarga, kalau kita masih bisa bangun pagi dan melakukan segala aktivitas kita, semua adalah anugerah Tuhan. Syukurilah, jangan bersungut-sungut, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan pernah bosan. Mari kita jalani hidup kita dengan yang terbaik, dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.